Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Setelah beberapa hari hujan yang tidak menyenangkan, akhirnya berhenti. Awan gelap menyebar di langit, saat pilar cahaya bersinar menembus awan, mendarat di padang rumput basah. Langit lebar dan besar, pemandangan yang benar-benar megah. Tentara aliansi Hei terbentuk menjadi arus saat mereka mengalir menuju Chaofu. Melihat ke depan, ada orang di sekitar, melihat ke belakang, pasukan gelap tampak seperti ekor, memanjang melampaui tempat orang bisa melihat, tetapi ini hanya pasukan tengah, selain ini, ada barisan depan, pasukan pendukung, pasukan pertahanan kiri dan kanan, ini menampilkan pasukan besar aliansi Hei dengan sempurna. Tubuh badak besar berkepala kembar ditutupi dengan baju besi baja saat bergerak seperti punggung kecil. Dengan 16 pasang kaki seperti pilar, ia bergerak maju, menginjak rumput menyebabkan penyok di dalamnya. Ini adalah badak baja berkepala kembar binatang besar kekuatan 4 peringkat 4, itu sedang dimanipulasi oleh jalur perbudakan Gu Master karena mengeluarkan aura yang mengesankan. Tenda utama suku Hei berada di punggungnya, saat Hei Loulan duduk di tengah tenda utama, tenda itu sangat ditopang dan bidang penglihatan mereka sangat luas. Dia hitam dan gemuk, wajahnya penuh rambut, dia berbaring di kursi kulit harimau, mengangkat kepalanya untuk menelan anggur dalam satu suap. Hahaha, melihat formasi pasukanku, tidak ada alasan untuk takut pada anak Dong Fang Yuliang itu. Dia melihat sekeliling, api ambisi membara dalam dirinya, saat tawanya mengungkapkan aura brutal dan kekerasan. Pemimpin aliansi Tuan benar, aku khawatir anak Dong Fang sudah buang air kecil di celananya ketakutan. Haha, dengan semua pahlawan yang hadir di sini, pasukan kita pasti bisa mengalahkan lawan dengan cepat dalam pertempuran ini. Di tenda utama, para petinggi yang hadir sebagian besar adalah ahli peringkat 4, ada beberapa Gu Master tahap puncak peringkat 3, mereka tertawa dan optimis, setuju dengan kata-kata Hei Loulan. Hanya satu orang yang duduk tepat di samping kursi utama, dia tanpa ekspresi mengistirahatkan matanya, seperti orang luar, tidak memperhatikan percakapan. Tapi ini tidak membuat siapapun tidak bahagia, pada kenyataannya, ini terasa alami bagi mereka. Hei Loulan mengisi cangkir anggurnya saat dia bersulang untuk orang ini, saudara San Yin, ayo minum. Fang Yuan membuka matanya, mengangkat cangkirnya saat dia bersulang untuk Hei Loulan, meminum anggur lezat bersama. Saudara San Yin, masih memikirkan pembunuhan itu. Hahaha, ahli pedang bayangan itu memang cantik, aku sudah mengirim anak buahku untuk menghadapinya. Pemuda Dongfang itu tidak tahu malu, dia berani melakukan pembunuhan, tetapi kita tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Setelah kita memenangkan pertempuran ini dan menangkap wanita itu, dia akan menjadi milikmu untuk dihadapi. Hei Loulan mendesak dengan suaranya yang kasar. Semua orang tertawa. Dengan bantuan Raja Serigala, garis pertahanan apapun bisa dipatahkan. Seorang Master Gu segera menjilat but. Sangat benar, ku dengar Shadow Sword Expert adalah kecantikan seperti bunga, dia pasti akan menyenangkan di tempat tidur. Seorang Gu Master laki-laki mengedipkan mata, menunjukkan ekspresi yang bisa dipahami semua pria. Pembunuhan apa yang bisa merenggut nyawa Raja Serigala Tuan kita? Itu hanya angan-angan pemuda Dongfang, tidak peduli berapa banyak pembunuhan yang mereka lakukan, kami tidak takut. Master Gu yang bertanggung jawab atas pertahanan Kam tertawa. Fang Yuan mendengus, menatap orang ini dengan dingin, berapa banyak pembunuhan yang kamu inginkan? Membiarkan seseorang menyelinap masuk ke sini dan pergi sesuai keinginan, apakah kamu tidak malu sama sekali? Tenda menjadi sunyi. Hei Loulan dengan cepat menenangkan suasana, Sai, jangan marah saudara San Yin. Tetapi sebelum dia selesai, Fang Yuan memotongnya, tidak peduli yang lain, tapi pemimpin suku Hei, di mana bahan dan cacing Gu yang saya inginkan. Menggunakan kesempatan pembunuhan itu, Fang Yuan menjadi marah dan menuntut beberapa biaya pemulihan ketakutan. Mata Hei Loulan bersinar karena tidak bahagia sejenak, saat dia tertawa, aku telah mengirimnya ke tendamu, saudaraku. Fang Yuan mengangguk puas, berdiri, kalau begitu, saya akan pergi dan berkultivasi, ketika pertempuran dimulai, panggil saya.
Mengatakan demikian, dia tidak menunggu jawaban Hei Loulan sebelum melompat dari badak berkepala kembar, meninggalkan penglihatan semua orang. Huff. Hei Loulan mendengus dengan hidungnya, membanting cangkir anggurnya di atas meja. Setelah dia berhasil membuat aliansi, dia menjadi pemimpin aliansi, otoritas mengendalikan puluhan ribu orang membuatnya merasa sangat puas, dia tidak bisa mentolerir sikap arogan Fang Yuan. Tenda itu masih sunyi. Tapi dengan cepat, sebuah suara tidak menyenangkan berbicara, Raja Serigala Tuan ini, saya mengerti sekarang mengapa suku Chang tidak bisa mentolerirnya saat itu. Semua orang mendengar ini dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi kesepakatan dapat dilihat pada ekspresi mereka. Chang San Yin sombong, tetapi organisasi manapun memiliki rantai komandonya, siapapun yang berkuasa tidak akan membiarkan bawahan mengabaikan sistem. Oh, itu pria licik Sun Sihan. Hei Loulan memalingkan pandangannya dan melihat orang itu berbicara, dia menunjuk ke kursi Fang Yuan, ayo, karena Chang San Yin sudah pergi, kamu akan duduk di sini. Sun Sihan sangat gembira, dia membuat komentar buruk tentang Fang Yuan untuk menyenangkan Hei Loulan. Hei Loulan menerima niat baiknya, lagi pula, kursi Fang Yuan adalah yang paling dekat dengan Hei Loulan, tetapi inilah alasan mengapa tidak ada yang bisa duduk di sana. Sun Sihan disebut pria yang licik, dia adalah orang yang licik dan licik, mahir menggunakan skema dan plot, tetapi dia selalu memiliki alasan yang bagus untuk apa yang dia lakukan, menggunakan panji kebenaran untuk mematuhi aturan main, meskipun dia sangat tidak tahu malu, tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Sun Sihan memiliki kultivasi tahap awal peringkat 4, dia tahu dia tidak memiliki kualifikasi untuk duduk di kursi Fang Yuan. Tapi dia punya rencana, dia berdiri dari kursinya dan membungkuk kepada Hei Loulan, terima kasih pemimpin aliansi, tetapi tidak akan ada hadiah tanpa kerja keras, untuk pertempuran ini, saya telah memikirkannya selama 7 hari 7 malam, saya memiliki 23 ide untuk ditawarkan kepada Anda. Aduh. Sun Sihan segera mengatakan 23 idenya, setiap kalimat dipotong ke intinya, dia sangat akrab dengan tentara aliansi Dongfang, terutama semua Master Gu ahli yang mereka miliki, dia jelas berusaha keras untuk ini. Sekaligus perhatian semua orang tertuju padanya. Setelah dia selesai, Hei Loulan bertepuk tangan sambil tertawa, seperti yang diharapkan dari Chuning Genleman, itu adalah rencana yang bagus. Sun Sihan tertawa sambil melanjutkan, melapor ke pemimpin aliansi, baru tadi, saya telah memikirkan rencana baru, itu disebut kelemahan ekspresi kepada musuh. Bahwa Dongfang Yuli yang membunuh Raja Serigala Chang San Yin. Raja Serigala dipengaruhi oleh ledakan jiwa Gu tetapi tidak mati. Dongfang Yuli yang pasti akan merencanakan lagi dan membuat banyak langkah. Melawan Lord Wolf King. Mengapa kita tidak puas dengan ini, dan memerintahkan Raja Serigala untuk tetap bertahan, hanya setelah kita meruntuhkan metode Dongfang Yuli yang dalam pertempuran, kita akan memanggil Raja Serigala untuk menyerang, untuk mengakhiri musuh. Apa pendapatmu tentang ini, pemimpin aliansi? Semua orang mendengar ini dan mengangkat alis, beberapa terdiam. Tatapan Hei Loulan bersinar sebentar, dia memikirkannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, rencana Sun Sihan tidak buruk, kita akan melihatnya. Jawaban ini sangat kabur, tetapi Sun Sihan menunjukkan ekspresi bahagia. Duduk. Hei Loulan menunjuk ke kursi lagi. Terima kasih Tuhan untuk kursinya, saya merasa terhormat. Mengatakan demikian, Sun Sihan benar-benar berlutut di tanah dan bersujud kepada Hei Loulan. Banyak dari Gu Master yang hadir menunjukkan ekspresi jijik, sementara beberapa pemimpin suku tua memiliki ekspresi yang mendalam dalam pikirannya. Suan Ming, Jiang Wansang, dan Wei Xin menghormati pemimpin aliansi Dongfang. Di ruang belajar, 3 Gu Master jalur perbudakan, 2 laki-laki dan 1 perempuan, menyapa Dongfang Yuli yang bersama. Meskipun tidak ada master perbudakan seperti Fang Yuan di tentara aliansi Dongfang, ada cukup banyak master Gu perbudakan dari suku yang berbeda, dan di antara mereka, ketiganya adalah yang paling menonjol. Dongfang Yuliang duduk sambil menggerakkan kepalanya sedikit ke arah ketiganya, segera langsung ke intinya, alasan mengapa saya memanggil kalian bertiga ke sini hari ini adalah untuk mendiskusikan bagaimana menghadapi Raja Serigala Chang San Yin. Raja Serigala Chang San Yin. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Nama seseorang seperti bayangan pohon.
Ini adalah master jalan perbudakan, setelah mengguncang dataran utara beberapa dekade yang lalu, sekarang dia telah kembali, dia menantang 3 suku berukuran sedang dalam satu malam, tidak hanya kekuatannya meningkat, dia bahkan memiliki kaisar serigala malam. Dengan bantuan suku Hei, dia mengendalikan 500 juta serigala, dan dapat memengaruhi seluruh pertempuran sendirian. Ahli seperti itu, bagaimana mereka bisa menjadi tandingannya? Ketiga jalur perbudakan Gu Master ini saling memandang dan melihat ketakutan serius yang mereka semua miliki. Tetapi pada titik ini, tidak ada gunanya takut, ketiganya berkata secara kolektif, kami akan mendengarkan instruksi pemimpin aliansi Dongfang. Dongfang Yuliang tertawa, tetapi dia mengubah topik pembicaraan, bertanya kepada mereka tentang detail budidaya jalur perbudakan. Jalur perbudakan membutuhkan sumber daya paling banyak, meskipun kami mendapat dukungan suku kami, kelompok buaya saya hanya berjumlah sekitar 50.000. Saya malu, kata Xuan Ming. Saya yakin pemimpin aliansi mengetahui keadaan saya bukan master Gu jalur perbudakan sejak awal, saya mulai setengah jalan ketika saya menemukan warisan kecil leluhur Laut Darah selama ekspedisi, dan memperoleh cukup banyak kelompok kelelawar darah sayap bilah. Tahun-tahun ini, saya telah mengumpulkan cacing Gu jalur perbudakan yang relevan, tetapi kemajuan saya lambat. Jiang Wansan menghela nafas. Wei Xin juga menghela nafas, menurut pendapat saya, bagian tersulit tentang kultivasi jalur perbudakan adalah jiwa. Menggunakan cacing Gu biasa untuk memperkuat dan memurnikan jiwa memiliki efisiensi yang terlalu rendah. Saya bekerja keras selama 20 tahun, hampir berkultivasi setiap hari, tetapi sekarang saya baru mencapai 800 jiwa manusia kepiting. Di antara ketiganya, orang tertua dan terkuat adalah Wei Xin. Jalan jiwa, jalur perbudakan, dan jalan kebijaksanaan, ketiga jalan tersebut memiliki hubungan yang dalam. Setelah Dongfang Yuliang mendengar kata-kata Wei Xin, dia memikirkan kultivasinya sendiri, dan dia menunjukkan ekspresi pengertian. Dia perlahan berbicara, kultivasi jiwa memang sangat sulit, kesabaran yang cukup diperlukan untuk mengumpulkan pertumbuhan Anda. Meskipun saya menggunakan rimpang koptis Gu, dan mengiris Gu secara perlahan untuk mendapatkan jiwa 1000 orang, itu menghabiskan 10 tahun waktu saya yang berharga. Ketiganya mendengar ini dan ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat Dongfang Yuliang, berubah menjadi ekspresi kagum. Rimpang koptis Gu dan Gu yang mengiris perlahan, yang pertama dapat memperkuat jiwa, tetapi begitu Master Gu menggunakannya, mereka akan mengalami rasa paling pahit di dunia, makan apapun akan menjadi siksaan yang menyakitkan bagi mereka, jika mereka menggunakan Gu ini untuk waktu yang lama, mereka tidak akan dapat makan apapun, dan Master Gu akan menjadi sangat kurus dan lemah. Sementara itu, mengiris perlahan Gu dapat memurnikan jiwa, dan menyingkirkan kotoran di dalam jiwa, tetapi dalam prosesnya, Gu Master akan merasakan sakit yang luar biasa, seperti daging mereka diiris sepotong demi sepotong. Dongfang Yuliang memiliki bakat luar biasa, mencapai peringkat 5 di usia muda ini, tetapi ini juga karena kerja kerasnya, yang dicapai melalui air mata, darah, dan keringat yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Dongfang Yuliang berubah serius, apakah kamu tahu tentang gerakan pembunuh kombinasi suku Dongfang kami yang digunakan oleh 3 orang, yang disebut jiwa kombinasi 3 hati? Gerakan pembunuh, jiwa kombinasi 3 hati. Murid ketiganya menyusut, gerakan pembunuh kombinasi 3 yang terkenal dari suku Dongfang, siapa di dunia ini yang tidak akan mengetahuinya? Merah, hijau, dan hitam, 3 warna terjalin di udara dengan keras. Cahaya berkedip-kedip terpantul di mata Fang Yuan, dia sangat fokus saat dia berkonsentrasi pada produk setengah jadi di depannya, mencoba menstabilkan situasi. Ci, tiba-tiba, dengungan melengking meletus. Gelombang suara bergetar di udara, membentuk angin kencang saat menjungkirbalikkan meja dan kursi di ruangan itu, bahkan vas bunga jatuh dan hancur ke tanah, tinta di atas meja jatuh ke tanah saat kertas tulis terbang di udara. 3 warna menghilang, dan produk setengah jadi meledak menjadi genangan jejak darah biru, berceceran di dinding sekitarnya. Gagal lagi. Fang Yuan menghela nafas ringan. Hari-hari ini, dia telah memurnikan Gu. Gu ini disebut bayi Gu yang menangis mual, digunakan terutama untuk berurusan dengan 3 hati kombinasi jiwa.
Jiwa kombinasi tiga hati adalah gerakan pembunuh terkenal dari suku Dongfang, itu bisa memungkinkan tiga jiwa Gu Master untuk menyatu menjadi satu sementara, masuk ke keadaan di mana ketiganya bekerja sebagai satu, terlepas dari bertahan, menyerang, atau mundur. Dengan pengalaman Fang Yuan beberapa hari ini, ingatannya yang tidak jelas mulai menjadi lebih jelas juga. Dia samar-samar ingat bahwa Hei Loulan sangat menderita dalam pertempuran melawan Dongfang Yuliang ini, hanya menang dengan selisih sedikit. Karena tiga jiwa kombinasi hati, pihak asuhan Hei Loulan menderita kerugian besar. Setelah itu, Ma Hongyun bangkit, dan ketika dia berurusan dengan suku Dongfang, tiga jiwa kombinasi hati menyebabkan masalah besar baginya. Suatu kali, dia diatur oleh beberapa orang, dan kalah parah melawan gerakan pembunuh ini, ditangkap hidup-hidup oleh suku Dongfang. Ma Hongyun dengan demikian menjadi tahanan, dan bertemu dengan Dongfang King Yu secara tidak sengaja, mendapatkan kasih sayangnya. Dongfang King Yu tidak hanya membiarkannya melarikan diri secara diam-diam, dia bahkan memberitahunya semua rahasia mengenai gerakan pembunuh ini. Ma Hongyun kembali dengan selamat, dan bersama dengan istrinya, Seng Ling Er, yang merupakan master jalan penyempurnaan, menciptakan bayi Gu yang menangis mual, khusus untuk menangani jiwa kombinasi tiga hati. Bayi Gu yang menangis mual memiliki efek besar pada pertempuran, dengan menggunakan ini. Ma Hongyun memperoleh kemenangan besar, sementara suku Dongfang kalah berturut-turut. Setelah mereka gagal terlalu sering, gerakan pembunuh tiga jiwa kombinasi hati perlahan tidak digunakan. Selama pertempuran 5 wilayah, kekacauan ada di mana-mana dan jiwa kombinasi tiga hati dicuri oleh Gu Master Benua Tengah, mereka memperbaikinya dan itu menjadi langkah yang kuat lagi. Ma Hongyun dengan demikian merilis resep bayi menangis mual dan setelah semua orang mempelajarinya, mereka memodifikasinya berdasarkan resep Gu asli, untuk menangani jiwa kombinasi tiga hati yang ditingkatkan. Setelah itu, tiga jiwa kombinasi hati akhirnya kehilangan penggunaannya, dan tertinggal dalam sejarah. Fang Yuan terlahir kembali, dengan kenangan 500 tahun, dia secara alami tahu resep bayi Gu yang menangis mual. Tapi bayi Gu yang menangis mual adalah peringkat 4, sementara bahan penyempurnaannya tidak jarang, kesulitan penyempurnaannya sangat tinggi. Bahkan dengan keterampilan tengkat Master Fang Yuan yang hampir menyempurnakan, dia mencobanya lebih dari 10 kali tetapi gagal semuanya. Menghela nafas, Fang Yuan bangkit dan berjalan ke jendela. Jendela ini dihancurkan oleh kegagalan penyempurnaan Gu, ledakan udara memecahkan kaca, karena lubang besar dibuat. Angin dari luar membawa bau rumput saat mengalir ke dalam ruangan melalui lubang. Fang Yuan menekan tangannya ke jendela saat dia mengirim esensi purbanya. Dengan cepat, panel jendela baru mulai tumbuh, membentuk dan menghalangi semua angin di luar. Dindingnya bergerak seperti usus, celah-celah dan lubang sebelumnya yang dibuat semuanya terisi, sementara pecahan vas yang pecah di tanah serta jejak darah dimakan. Ini adalah kenyamanan rumah kadal besar Gu. Rumah kadal besar Gu adalah peringkat 3, maju dari rumah kadal peringkat 2 Gu. Rumah kadal Gu sudah sebesar bas, itu tampak seperti kadal berkaki 4 di luar, dengan jalan di dalam kadal yang terbelah menjadi ruangan di kedua sisi. Rumah kadal besar Gu seperti bangunan 2 lantai, tubuhnya 5 kali ukuran rumah kadal Gu. Itu dibagi menjadi 2 lantai, ada lebih banyak kamar dan ruang yang lebih besar di dalamnya. Ini diberikan kepada Fang Yuan oleh Hei Loulan secara pribadi setelah dia bergabung dengan suku Hei. Kultivasi hariannya semuanya dilakukan di dalam ruangan ini. Selain Fang Yuan, ada 6 Master Gu peringkat 3 yang menjaga sekeliling. Mereka bergiliran sebagai penjaga, dipasangkan dengan Gu investigasi mereka yang bisa menangani semua Gu Master yang bersembunyi dan mengintai. Jika ahli pedang bayangan menyerang lagi, bahkan sebelum dia mendekati 100 langkah, dia akan ditemukan oleh Gu Masters, dan jejaknya akan terungkap. Ini adalah tindakan yang disiapkan setelah pembunuhan Fang Yuan. Pada saat ini, Fang Yuan melihat ke bawah dari jendela, melihat sejumlah besar manusia dan Master Gu dengan cemas menyiapkan pertahanan mereka. Beberapa dari mereka menggali kanal, beberapa menanam pohon, mendirikan menara panah, atau membangun dinding lumpur, garis pertahanan yang ketat mulai terbentuk. Ini adalah garis pertahanan ketiga. Medan dataran utara sebagian besar adalah padang rumput datar, ada sedikit rintangan dan kuda bisa berlari dengan bebas.
Jadi, sejak dahulu kala, ketika dua kekuatan di dataran utara terlibat dalam pertempuran, saat satu pihak kalah, mereka tidak akan bisa melarikan diri, pemenangnya pasti akan bisa mengejar mereka. Begitu pertempuran kalah, itu berarti bahwa itu adalah akhir, sebuah suku akan dengan cepat melemah atau bahkan menghadapi kematiannya. Tetapi dengan garis pertahanan, hasilnya akan berbeda. Begitu pertempuran kalah, baik itu mundur dan melarikan diri, atau menghindari musuh untuk sementara, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik, garis pertahanan ini akan sangat berguna. Pertempuran adalah masalah hidup dan mati, itu menentukan nasib suku-suku, itu berbahaya dan sulit untuk diprediksi, satu kecelakaan kecil atau kesalahan dari kedua belah pihak dapat mengakibatkan kegagalan. Pada saat ini, ketika sebuah suku mundur dan bertahan sesuai dengan garis pertahanan mereka, mereka akan menstabilkan pijakan mereka dan akan dapat berkumpul kembali. Ini adalah dunia Gu. Seseorang memiliki kekuatan misterius, tidak sulit untuk membangun garis pertahanan panjang yang lebih panjang dari tembok besar di bumi. Orang-orang segera menyadari manfaat dari garis pertahanan ini. Karena pertempuran di dataran utara tidak diputuskan dengan cepat, pertempuran pertahanan jauh lebih menguntungkan daripada serangan ofensif. Menurut intel kami, suku Dongfang sudah memulai garis pertahanan pertumbuhan, masih ada sekitar 3.000 li jarak di antara kita. Menurut kebiasaan mereka, setiap 800 hingga 1.000 li akan memiliki garis pertahanan baru. Fang Yuan teringat dari ingatannya. Hari-hari ini, dia telah berkultivasi dalam pintu tertutup, tetapi dia memiliki pemahaman yang kuat tentang informasi luar. Dia adalah petinggi tentara aliansi Hei, setiap hari akan ada Gu Master yang datang untuk memberinya informasi. Melihat waktu, besok barisan depan kita akan bertemu dan memulai pertempuran. Tapi masih ada waktu sebelum saya menyerang. Fang Yuan sedang menjaga kamp pusat sekarang bersama Hei Loulan. Beberapa hari yang lalu, Hei Loulan telah mengirim seseorang untuk menyampaikan pesan tentang taktik menunjukkan kelemahan. Secara keseluruhan, mereka ingin memanfaatkan kesempatan untuk memikat Dong Fang Yuliang untuk membuat pengaturan yang telah dia siapkan sehingga Fang Yuan dapat berurusan dengannya. Fang Yuan tertawa dingin terhadap ini. Dia memiliki Kaisar Serigala Malam, kelompok Serigala Malam mudah diisi ulang. Tapi Hei Loulan menolak untuk menggunakan umpan meriam ini, sementara dia ingin berurusan dengan Dong Fang Yuliang, dia juga ingin menekan Raja Serigala Chang Sanyin. Fang Yuan telah menampilkan kesombongan Chang Sanyin dengan sempurna, ini membuat Hei Loulan tidak senang, karena aliansi itu baru terbentuk, semua suku yang berbeda bersaing satu sama lain secara diam-diam, terutama ketika situasi saat ini adalah dominasi suku Hei. Dengan demikian, semua Master Gu bersaing untuk mendapatkan prestasi pertempuran, menekan orang lain untuk bersaing memperebutkan lebih banyak keuntungan. Setan air Hao Jiliu berdiri di depan tenda utama selama 3 hari tanpa bergerak untuk bersaing memperebutkan posisi umum garda depan. Dia memblokir pintu selama 3 hari dan membuat keributan meminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran, dan setelah mengalahkan lebih dari selusin pesaing, dia mendapatkan keinginannya. Pria licik menggunakan skemanya untuk muncul sebagai pemenang, mendapatkan dukungan Hei Loulan dengan menunjukkan kesetiaannya, sekarang dia adalah ahli strategi nomor 1 di pasukan aliansi. Ini adalah perselisihan internal. Setiap organisasi atau sistem politik tidak kekurangan perselisihan internal. Chang Sanyin adalah seorang penyendiri, dan juga memiliki 500.000 serigala, sehingga dia dikucilkan oleh semua orang, karena dia sangat kuat, jika dia menyerang, semua pahala pertempuran akan menjadi miliknya, apa yang akan terjadi dengan keuntungan kita? Hei Loulan menyetujui rencana Chuning Genleman karena dia harus menstabilkan posisinya sebagai pemimpin, dan juga untuk mempertahankan hierarki, raja. Serigala terlalu kuat sekarang, itu memberi saya tekanan besar, harus ada keseimbangan, dia harus ditekan. Terhadap masalah ini dan pemikiran orang-orang ini, Fang Yuan jelas seperti siang hari. Situasinya berbeda, pertarungan untuk istana kekaisaran hanyalah papan lompat, motifnya lebih besar, jauh lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun, dengan tanah yang diberkati yang dimilikinya, dia tidak membutuhkan keuntungan pertempuran ini. Karena mereka tidak ingin aku menyerang, aku akan menggunakan waktu ini untuk berkultivasi, bukankah itu lebih menguntungkan bagiku? Apa yang kurang dari Fang Yuan sekarang bukanlah sumber daya biasa ini, tetapi sumber daya yang berharga dan waktu yang banyak.
Sehari kemudian, setan air Hao Jiliu memimpin pasukan pelopor dan terlibat dalam pertempuran dengan tentara aliansi Dongfang. Ketika para jenderal sedang bertarung, Hao Jiliu menunjukkan kekuatan besar saat dia membunuh jenderal musuh serta 3 sub-jenderal. Pasukan musuh tanpa pemimpin, mereka kehilangan moral dan kewalahan oleh pasukan Hao Jiliu, memungkinkannya untuk mendapatkan kemenangan besar. Tetapi dalam proses mengejar mereka, dia diserang oleh ahli pedang bayangan Bian Sisuan, dan terluka parah. Hao Jiliu harus menghentikan serangan dan membuat pangkalan di sana, merawat lukanya sambil menunggu pasukan utama tiba. 3 hari kemudian, Hei Loulan memimpin tentara pusat dan memasuki garis depan. 5 hari kemudian, kedua pasukan berkumpul. Kedua kam itu hanya terpisah beberapa ratus li, bendera suku didirikan di sekitar kam saat pertempuran sudah dekat, suasananya berat. Larut malam, bulan yang cerah bersinar di langit dengan sedikit bintang. Di dalam ruangan, Fang Yuan duduk di bantal saat matanya tertutup, mengaktifkan ruang pikir Gu. Ruang angkasa berpikir Gu peringkat 5, dibeli di surga kuning harta karun. Menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu, Fang Yuan mendapatkannya dari tanah yang diberkati Hu Immortal. Di bawah pengaruh pemikiran luar angkasa Gu, Fang Yuan memiliki pikiran setengah transparan yang tampak seperti gelembung, semakin dekat dengan ledakan otak Gu di tengkoraknya. Ledakan otak Gu hanya peringkat 4. Fang Yuan menggunakan aura Spring Autumn Cicada untuk menaklukkannya dengan paksa saat itu. Tapi ledakan otak Gu masih tetap ada di kepalanya. Hari-hari ini, ledakan otak Gu telah menyerap materi otaknya, sambil terkorosi oleh ruang angkasa berpikir Gu, akhirnya mencapai perubahan kualitatif. Dalam sekejap, ledakan otak Gu tersebar menjadi gumpalan cahaya hitam, gumpalan asap putih, dan pikiran luar angkasa seukuran kepalan tangan. Penyempurnaan terbalik berhasil. Melihat ini, Fang Yuan menghembuskan napas berat saat hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memindahkan asap hitam dan putih dari kepalanya, saat mereka membentuk 2 peringkat 3 Gu. Gu ini biasa. Fang Yuan dengan santai meletakkannya di samping. Yang penting adalah pemikiran luar angkasa. Fang Yuan menempatkan pikiran luar angkasa ke dalam otaknya dan membaca detail di dalamnya. Segera, tubuhnya bergidik saat pupil matanya mengembang, wajahnya menunjukkan kegembiraan yang tak terbantahkan yang tidak bisa disembunyikan. Warisan yang mulia iblis surga pencuri khusus ini mengarah ke lembah Luopo. Pelopor jalur jiwa, Master Gu legendaris di puncak tahap puncak peringkat 9. Spectral Soul Demon Venerable pernah berkata, di dunia yang besar ini, pilihan terbaik untuk penguatan jiwa adalah Gunung Danghun, dan untuk penyempurnaan jiwa, pilihan terbaik adalah lembah Luopo. 1 gunung dan 1 lembah, dengan keduanya, seseorang dapat memperoleh kesuksesan besar di jalan jiwa dan menyapu setiap rintangan di dunia ini. Dengan demikian, Gunung Danghun dan lembah Luopo dikenal sebagai tanah suci pembudidaya jiwa. Fang Yuan sangat menyadari betapa besarnya bantuan yang dapat diberikan oleh kedua tanah suci ini sejak mendapatkan Gunung Danghun. Jiwa 1000 orangnya dibudidayakan melalui nyali Gu di Gunung Danghun. Guts Gu adalah Gu nomor 1 dalam meningkatkan fondasi jiwa, itu tidak memiliki efek samping dan efisiensinya juga sangat tinggi. Master Gu normal biasanya membutuhkan sekitar 20 tahun untuk mengolah jiwa mereka ke tingkat jiwa 1000 orang. Beberapa jenius dengan bantuan klan mereka atau bimbingan senior mereka dapat mengurangi 20 tahun ini dengan setengahnya. Tapi untuk Fang Yuan, dia menggunakan nyali Gu di Gunung Danghun untuk memperkuat jiwanya ke tingkat 1000 orang dalam waktu kurang dari setengah tahun. Ini ditambah dengan fakta bahwa Gunung Danghun perlahan sekarat karena korosi lumpur bubur Gu abadi. Dengan Gunung Danghun, kecepatan Fang Yuan mampu menaikkan jiwanya ke tingkat jiwa 1000 orang seperti menyerang ke langit dengan roket. Namun selain memperkuat jiwa, kultivasi jiwa membutuhkan tempering untuk memurnikannya. Dalam aspek ini, kemajuan Fang Yuan jauh lebih lambat. Dibandingkan dengan kecepatan penguatan jiwa, kecepatan penempaan jiwanya selambat kura-kura yang memanjat. Fang Yuan menggunakan jiwa serigala Gu untuk meredam jiwanya, untuk mengubah jiwanya menjadi jiwa manusia serigala. Tapi tidak ada jiwa serigala yang dia gunakan Gu yang berada di peringkat 5, yang paling banyak dia gunakan adalah peringkat 4. Menggunakan Gu serigala peringkat 4 untuk memurnikan jiwa 1000 manusia seperti menuangkan sebotol tinta ke danau, efisiensi mematikan seluruh danau terlalu rendah.
Fang Yuan telah mencari jiwa serigala peringkat 5 Gu, Tetapi bahkan tanpa jiwa serigala peringkat 5 Gu, masih ada satu metode. Itu menggunakan Gu jam tangan kedua atau Gu jam tangan ketiga untuk meningkatkan aliran waktu tubuhnya, atau memasuki tanah yang diberkati, untuk meningkatkan kecepatan kultivasinya. Metode ini dapat digunakan oleh orang lain, tetapi Fang Yuan tidak bisa. Jangkrik musim semi musim gugur Gu vital pertama Fang Yuan perlahan pulih seiring waktu. Sebelum dia menjadi Gu immortal, Gu ini akan seperti pedang Algojo yang melayang di atas lehernya. Jiwa 1000 orang saya dicapai menggunakan Gunung Danghun, lembah Luopo setara dengan Gunung Danghun, jika saya bisa mendapatkannya. Untuk sesaat, Fang Yuan memiliki dorongan untuk berubah ke jalur jiwa. Jika saya dapat menyelamatkan Gunung Danghun dan mendapatkan lembah Luopo, dengan fondasi besar dari 2 tanah suci dari jalan jiwa, mengolah jalan jiwa benar-benar akan menjadi pilihan yang bijaksana, bahkan memiliki lebih banyak prospek daripada jalur darah yang saya kembangkan di kehidupan masa lalu saya. Tapi segera, Fang Yuan menjadi tenang. Menurut arahan yang diberikan oleh pemikiran luar angkasa, lembah Luopo cukup jauh, masalah penting saat ini adalah menyelamatkan Gunung Danghun, sekarang bukan waktunya untuk pergi ke lembah Luopo. Pertempuran semakin dekat, saya juga tidak bisa dengan santai meninggalkan jalur kekuatan saya saat ini dan fondasi jalur perbudakan. Fang Yuan mengandalkan jalur perbudakan dan jalur kekuatan untuk menjadi tokoh berpengaruh di dataran utara. Tapi kekuatannya saat ini masih jauh dari memungkinkannya berkeliaran tanpa hambatan dan tak terkalahkan di dunia fana. Seorang ahli pedang bayangan mampu menghalanginya. Meskipun dia memiliki bukaan kedua, kekuatan yang dibudidayakan dan jalur perbudakan, memiliki kultivasi tahap puncak peringkat 5. Fang Yuan terlibat dalam pertarungan untuk istana kekaisaran, dia masih tampak tidak signifikan. Ini adalah pusaran perang yang melibatkan seluruh dataran utara, jika seseorang hanya sedikit ceroboh, bahkan Master Gu peringkat 5 pun memiliki bahaya mati. Kultivasi jalur perbudakan saya telah mencapai beberapa keberhasilan dan dapat memengaruhi seluruh situasi, tetapi jelas bahwa serangan saya kuat tetapi pertahanan lemah. Pada aspek jalur kekuatan, masih belum cukup untuk membela diri. Ini akan menjadi masalah begitu orang-orang seperti Mo Xikuang dan Bian Sisuan mendekati saya. Saya harus jauh lebih berhati-hati dalam pertempuran dengan suku Dongfang ini. Memikirkan pertempuran besar yang akan segera terjadi. Fang Yuan tidak memiliki niat pertempuran yang mengamuk seperti yang lain. Dapat dikatakan bahwa Chuning Genleman melakukan sedikit bantuan, membiarkannya tinggal di belakang layar dan memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan kekuatan pertempurannya. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan memelihara bukaan keduanya sambil mencoba menyempurnakan bayi Gu yang menangis mual. Pada saat yang sama, dia berkomunikasi dengan Hu abadi kecil untuk menangani segala macam masalah di tanah yang diberkati. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, situasi Gunung Danghun terus memburuk, seluruh gunung menyusut dari hari ke hari. Little Hu Immortal membuang lumpur bubur dalam jumlah besar dari Gunung Danghun setiap hari untuk memperpanjang vitalitas Gunung Danghun sebanyak mungkin. Awan berbintang menutupi bagian timur tanah yang diberkati, skala kunang-kunang cahaya bintang telah meluas 3 kali lipat dari sebelumnya, dan bahkan ada 50 hingga 60 lebih kunang-kunang cahaya bintang Gu daripada penilaian awal Little Hu Immortal. Bisa mendapatkan kunang-kunang bintang sebanyak ini Gu dalam waktu singkat ini adalah berkat ikan gelembung udara. Ikan gelembung udara ini secara bertahap menunjukkan efeknya. Sebelumnya, Fang Yuan sering masuk dan keluar dari tanah yang diberkati Hu Immortal, menggunakan gerbang bintang Gu untuk waktu yang lama yang menyebabkan jumlah kunang-kunang cahaya bintang Gu berkurang. Sekarang, kunang-kunang cahaya bintang Gu berkembang dalam jumlah sekali lagi, mengurangi tekanannya. Di bagian barat tanah yang diberkati, sejumlah besar kelinci merah muda bereproduksi. Sejak Fang Yuan memindahkan kelompok serigala ke dataran utara, tekanan pada kelinci merah muda telah menurun, sehingga jumlah mereka dengan cepat berkembang. Setelah Little Hu Immortal melaporkan berita ini, Fang Yuan segera memindahkan serigala air dalam jumlah besar dari Danau Timur ke bagian barat untuk mengisi celah dalam rantai makanan, tetapi meski begitu, kelinci masih berkembang dengan liar. Untuk mencegah bencana kelinci, Little Hu Immortal telah memasang sekelompok besar kelinci merah muda untuk dijual di surga kuning harta karun, beberapa hari yang lalu.
Fang Yuan paling memperhatikan pria berbulu yang sesaat ditempatkan di bagian selatan tanah yang diberkati. Ini awalnya adalah halaman rumah para manusia batu, sekarang ada sekelompok pria berbulu yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Kedua belah pihak berjuang untuk wilayah mereka menyebabkan beberapa konflik skala kecil. Di bawah instruksi Fang Yuan, Little Hu Immortal diam-diam membantu orang-orang berbulu menang melawan suku manusia batu, dan menjual tawanan manusia batu ke Sekte Bangau Abadi. Sekte Bangau Abadi terus mencoba melakukan transaksi untuk nyali Gu, tetapi selalu ditolak oleh Little Hu Immortal. Fang Zeng meminta untuk melihat Fang Yuan beberapa kali sebagai perwakilan negosiasi, tetapi juga ditolak. Adapun surga kuning harta karun, Badge Gruel Mat lain dijual, mendapatkan resep sisa Immortal Gu Gruel Mat. Resep sisa Immortal Gu Fang Yuan yang telah dijual sebelumnya sekali lagi dijual kembali oleh Little Hu Immortal setelah jeda beberapa waktu, mendapatkan 11 batu esensi abadi. Ketika resep Gu yang sama dijual beberapa kali di surga kuning harta karun dan lebih banyak Gu Immortal mendapatkannya, cahaya harta karunnya akan berkurang. Dengan demikian, metode ini tidak dapat diperlakukan sebagai sumber pendapatan jangka panjang. Ini seperti tambang emas yang sebagian besar sudah ditambang. Keuntungan di masa depan akan terus menurun dan tidak layak untuk terlalu banyak harapan. Setelah 3 hari konfrontasi, Dongfang Yuliang secara pribadi menulis tantangan perang dan mengirimkannya ke Hei Loulan. Hei Loulan terkejut dan bertanya kepada bawahannya, apakah pasukan belakang suku Dongfang sudah tiba? Pria licik Sun Sihan menjawab, pasukan belakang mereka masih berjarak 5.000 li, membangun garis pertahanan kelima. Hei Loulan tersenyum sinis, kekuatan militer suku Dongfang awalnya lebih rendah dari kami, dan mereka masih berani membagi kekuatan mereka. Sun Sihan juga tersenyum, Dongfang Yuliang sedang bermain api. Sebaiknya kita menunggu sampai pasukan belakang kita bertemu, kekuatan militer kita akan jauh melampaui pasukan mereka dan pada saat itu, kita dapat menghancurkan seluruh pasukan mereka dalam satu gerakan. Cahaya mengerikan berkedip di mata Hei Loulan. Dia memiliki dendam pribadi dengan Dongfang Yuliang, ketika dia pergi berpetualang untuk mendapatkan pengalaman di masa mudanya, dia melihat Dongfang Qingyu dan meneteskan air liur karena kecantikannya, tetapi dia diberi pelajaran oleh Dongfang Yuliang dan telah menderita sedikit. Dia benar-benar ingin membalas dendam, tetapi dia bukan seseorang yang mudah dikendalikan oleh emosi. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat niat anak Dongfang ini. Dia ingin bertarung tetapi saya tidak akan memberinya kesempatan. Berapa lama sampai pasukan belakangku tiba? Hei Loulan bertanya. Sekitar 3 hari. Pemimpin suku Wang menjawab dari samping. Bagus. Saya akan menulis surat kepada Dongfang Yuliang untuk mengubah tanggalnya menjadi 4 hari kemudian. Hei Loulan tertawa keras. Dongfang Yuliang menerima surat itu dan melihatnya sekilas. Atasan aliansi Dongfang dipenuhi dengan kemarahan. Hei Loulan telah menulis omong kosong, menyatakan dia memberikan waktu 3 hari kepada Dongfang Yuliang dengan kemurahan hati, dan berharap Dongfang Yuliang akan memenuhi niat baik ini dan menikmati hari-hari terakhir hidupnya. Kerumunan berteriak perang satu demi satu, tetapi Dongfang Yuliang dengan tenang tersenyum, semuanya, jangan tidak sabar. Surat ini sudah sesuai dengan harapan saya. Saya telah menyimpulkan berkali-kali selama hari-hari ini dan telah membuat rencana, tolong dengarkan detailnya. 4 hari berlalu dalam sekejap. Di hari pertempuran ini, itu adalah hari cuaca cerah dengan langit biru menyebar ke cakrawala yang jauh. Rumput selutut tumbuh subur, kedua belah pihak bergerak dalam formasi yang mencapai 100 li, mengangkat spanduk dengan pasukan yang padat. Seekor badak seukuran bukit berkepala kembar membawa tenda utama di punggungnya. Di tenda utama adalah Hei Loulan, Fang Yuan, Hao Jiliu, pemimpin suku Wang, pemimpin suku Fang, pemimpin suku Ye, dan ahli lainnya. Posisi Fang Yuan secara alami berada di sisi kiri paling atas kursi utama. Pria licik Sun Sihan berdiri di belakang Hei Loulan dengan ekspresi setia, dia sudah menjadi asisten terpercaya Hei Loulan. Angin bersiul, menyebabkan spanduk berkibar liar. Fang Yuan melihat ke kejauhan dari tempat duduknya, melihat formasi suku Dongfang yang ketat dan disiplin dengan tenda utama mereka bertumpu di atas awan putih, melayang di udara. Samar-samar orang bisa melihat Dongfang Yuliang duduk di kursi tengah di tenda utama dengan pejabat dan ahli galak duduk di kiri dan kanannya. Hanya dari watak mereka, mereka tidak tampak.
Lebih lemah dari sisi Hei Loulan. Pada saat ini, tawa keras Hei Loulan terdengar di telinga Fang Yuan. Hahaha, pertempuran ini akan menandakan langkah pertama yang diambil suku Hei saya menuju kepemilikan istana kekaisaran dan memerintah dataran utara. Semuanya, siapa yang ingin maju dan membuat tantangan pertama? Kata-katanya baru saja mendarat ketika sekelompok Gumaster bangkit satu demi satu, berteriak atau menjamin diri mereka sendiri untuk meminta dikirim ke pertempuran. Tatapan Hei Loulan menembus kelompok itu dan mendarat di salah satu dari mereka. Pan Ping, kamu akan pergi. Pan Ping tinggi dan buff, rambutnya kuning kemerahan, di pinggangnya ada pedang dengan tepi emas dan pegangan perak. Dia tertawa terbahak-bahak ketika dipilih, dan tepat ketika dia akan setuju, teriakan keras datang dari musuh. Junior Tang Miaoming telah mendengar nama Raja Serigala Agung yang mengerikan untuk waktu yang lama. Saya secara khusus datang untuk mendapatkan satu atau dua petunjuk. Dongfang Yuli yang punya nyali, dia benar-benar memilih untuk menantang kita dulu. Itu adalah Komandan Rubah Kecil Tang Miaoming. Gumaster tahap menengah peringkat 4, dia benar-benar langsung menantang Raja Serigala, mereka pasti merencanakan sesuatu. Untuk sesaat, tatapan semua orang mendarat pada Fang Yuan, menunggu tanggapan Raja Serigala. Kedua pasukan itu siap untuk bertempur. Suku Hei hendak mengirim Pan Ping untuk menantang, tetapi Dongfang Yuliang adalah orang pertama yang mengirim Tang Miaoming. Tang Miaoming adalah Gumaster wanita jalur perbudakan suku Tang yang dibudidayakan secara khusus dengan kultivasi tahap menengah peringkat 4. Dia menyukai rubah dan memiliki kendali yang sangat baik atas mereka, tetapi dia tidak memiliki pencapaian penting dalam sejarah. Namun, Dongfang Yuliang secara khusus mengirimnya untuk langsung menantang Raja Serigala, jadi jelas dia memiliki rencana khusus melawan Fang Yuan dan Tang Miaoming adalah salah satu bagiannya. Jalan kebijaksanaan Gumaster seperti ini dengan rencana dalam rencana. Orang-orang yang berjuang melawan jalan kebijaksanaan Gumaster tidak akan merasakannya pada awalnya, tetapi pada saat mereka menyadarinya, mereka sudah jauh di bawahnya. Tantangan publik Tang Miaoming menarik tatapan semua orang ke arah Fang Yuan. Fang Yuan sedang santai saat dia minum anggur dan perlahan meletakkan cangkir anggur, lalu menatap Hei Loulan, pemimpin aliansi. Lalu haruskah saya mengambil tantangan? Hei Loulan tertawa terbahak-bahak, senang pada Fang Yuan yang bertanya kepadanya sebelum pertempuran, biarkan para ahli ini melihat kekuatan saudara San Yin dan kagum. Fang Yuan perlahan berdiri dan menggunakan cacing gu untuk mengirimkan suaranya keluar. Gadis kecil, keberanianmu dalam menantangku pantas mendapat pujian, tapi kamu bukan tandinganku. Lagi pula, sudah larut. Di depan formasi, Tang Miaoming mengepalkan tangannya yang basah kuyup oleh keringat. Tubuhnya yang indah bergidik mendengar kata-kata Fang Yuan, dan pikirannya mulai terungkap dengan kecepatan tinggi. Raja Serigala menjawab. Dia benar-benar sombong, seperti yang diharapkan pemimpin aliansi Dongfang. Sekarang saya harus bertindak sesuai dengan rencananya dan menggunakan kata-kata untuk memaksanya bertarung hanya dengan 100 kelompok binatang buas melawan kelompok rubah saya yang berukuran sama. Tapi, apa arti dari kalimat terakhirnya? Dongfang Yuliang yang duduk di tenda utama telah mengamati situasinya. Tang Miaoming adalah ahli jalur perbudakan yang dia temukan secara tidak sengaja belum lama ini. Setelah Dongfang Yuliang mempelajari detailnya, dia menemukan bahwa Tang Miaoming sangat pandai bertarung dengan kelompok rubah skala kecil. Keahliannya dalam aspek ini cukup dalam, dan menambahkan set cacing gu pendukungnya, dia bahkan bisa menandingi master jalur perbudakan. Dongfang Yuliang segera berpikir untuk menggunakan Tang Miaoming untuk secara terbuka merencanakan melawan Raja Serigala Chang San Yin. Prestise Raja Serigala sangat tertanam di hati orang-orang. Jika dia dipukuli di bawah tatapan semua orang, itu pasti akan sangat meningkatkan moral mereka. Yang lebih cocok adalah Raja Serigala Chang San Yin sangat sombong, Tang Miaoming adalah juniornya dan seorang wanita. Selama dia menempatkan dirinya di posisi yang lebih rendah, bahkan Chang San Yin juga akan merasa memalukan untuk menggertak seorang junior di depan semua orang. Chang San Yin, kamu benar-benar sombong seperti yang dikatakan rumor. Hehehe, selama kamu keluar untuk bertarung, Tang Miaoming pasti akan memberimu kejutan besar. Dongfang Yuliang dalam hati bersemangat tetapi juga ragu, sudah larut. Apa yang dia bicarakan? Tidak hanya Dongfang Yuliang, tetapi yang lain juga memiliki keraguan.
Tapi kalimat Fang Yuan berikutnya segera menjawab keraguan mereka, sudah larut, cepat mulai pertempuran. Saya masih perlu makan siang setelah itu. Ayo, mereka yang ingin menantangku, kalian semua keluar. Setelah dia selesai berbicara, dia berdiri dan kemudian melambaikan tangannya dari tenda utama. Melolong. 500.000 serigala melolong bersama. Lolongan serigala yang meledak bergema di langit. Kekuatan mereka begitu agung sehingga bahkan angin berhenti sejenak dan semua ahli terkejut. Saudara San Yin, apa yang kamu? Tangan Hei Loulan tergelincir dan anggur berkualitas di cangkirnya tumpah ke jubahnya. Mungkinkah? Raja Serigala sedang berpikir. Murid Dongfang Yuli yang menyusut, ekspresinya memucat. Mengikuti, 500.000 kelompok serigala bergegas maju seperti gelombang agung menuju pasukan yang berlawanan. Ya Tuhan, gelombang serigala, ini gelombang serigala. Chang San Yin, dia melakukan serangan langsung, dia telah mengirim semua serigalanya. Tentara aliansi Dongfang berada dalam kekacauan, momentum besar dari kelompok serigala mengguncang mereka. Banyak orang berteriak ketakutan, dan cacing gu defensif yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan. Untuk sesaat, penghalang cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan semua jenis warna bersinar di antara pasukan aliansi Dongfang. Beberapa hanya melindungi satu orang sementara beberapa melindungi sebidang tanah yang luas. Beberapa terbentuk menjadi baju besi sementara beberapa menyebabkan bumi menonjol dan membentuk dinding bumi. Wajah Tang Miaoming sepucat kertas. Dia berdiri di antara kedua pasukan, dan dengan kelompok serigala yang bergegas ke depan, dia akan menjadi orang pertama yang akan mereka serang. Menghadapi gelombang serigala yang tak ada habisnya, dia merasa seperti perahu kayu kecil di laut luas yang akan ditelan oleh air pasang yang mengejutkan. Sialan, Raja Serigala tidak mematuhi aturan. Aku maju untuk menantangnya dan hanya membawa 1000 kelompok binatang buas. Tang Miaoming terkejut dan juga marah. Biasanya, sebelum pertempuran dimulai, akan ada pertempuran antara para ahli di antara pasukan. Ini adalah praktik lama di dataran utara. Dalam pertempuran antara para ahli Gu Master, tidak hanya moral pihak pemenang akan meningkat pesat, mereka juga dapat memahami kekuatan pihak lain dan lebih siap nantinya. Pada saat yang sama, tantangan ahli ini juga bisa membangun persahabatan. Setelah pertempuran berakhir, Gu Masters pihak yang kalah akan memiliki jalan keluar ketika mereka menyerah. Tantangan antara para ahli. Saat Fang Yuan mengangkat tangannya, dia menggunakan semua kelompok serigalanya dan langsung memotong putaran tantangan ahli. Raja Serigala, apakah kamu tahu aturannya? Untuk sesaat, banyak orang dari kedua sisi meraung dan bertanya di benak mereka. Kedua pasukan itu tidak terlalu jauh, terburu-buru kelompok serigala cepat dan segera melintasi jarak ini dan mengungkapkan pertempuran sengit melawan pasukan Dongfang. Serang, jangan linglung, kelompok serigala telah menyerang. Bunuh, bantai serigala terkutuk ini. Saudaraku, bergerak bersama, bertarung bersama. Keributan meletus di dalam tentara Dongfang. Semua jenis lampu warna-warni, batu bergulir, lampu keemasan, paku kayu, uap air, bilah angin, dan sebagainya mendarat di antara kelompok serigala, menyebabkan korban besar dalam kelompok serigala Fang Yuan secara instan. Tentara suku Hei masih berdiri di tempat mereka, melihat dengan tercengang pada situasi pertempuran yang hiruk-pikuk di sisi lain. Saudara San Yin, Hei Loulan menatap Fang Yuan dengan mata terbelalak. Fang Yuan tersenyum pada Fatih Hei, Dongfang Yuli yang adalah Gu Master jalur kebijaksanaan peringkat 5. Sejak dia memulai tantangan ahli, dia pasti telah mengumpulkan banyak intel untuk membantunya membuat deduksi. Dan pemimpin aliansi berbakat yang langsung menyuruh saya untuk bergerak. Mata Hei Loulan semakin melebar. Dia telah memerintahkan Fang Yuan untuk bergerak, tetapi itu bukan untuk membuat langkah sebesar itu. Jelas, Fang Yuan sengaja mendistorsi niatnya, tetapi dia tidak bisa bertengkar dengan Fang Yuan pada saat kritis ini. Pindah. Semua tentara menyerang, menyerang, menyerang. Hei Loulan menelan kebenciannya dan berbalik ke depan, dengan keras melambaikan tangannya dan memberikan perintahnya. Perintah dari pemimpin aliansi, semua pasukan menyerang. Perintah dari pemimpin aliansi, semua pasukan menyerang. Perintah disampaikan dari atas ke bawah. Pasukan besar mulai bergerak perlahan, ratusan ribu tentara mengikuti kelompok serigala dalam menyerang ke sisi lain. Tang Miaoming memanipulasi kelompok rubahnya, mengubah formasi lagi dan lagi untuk melindungi dirinya sendiri dengan kuat.
Dia layak menjadi orang yang dipilih Dongfang Yuliang. Di bawah tanggung jawab gelombang serigala, dengan hanya 1000 kelompok binatang buas, dia terus mengubah formasi untuk terus menahan serangan itu. Kelompok rubahnya mengelilinginya, membentuk formasi bundar. Formasi terus berputar dengan aliran alami ke sana, seperti batu kilangan atau terumbu karang. Kelompok serigala yang masuk seperti air pasang, menyerang gelombang demi gelombang, tetapi tidak bisa menembus formasi bundar kelompok rubah. Namun, Tang Miaoming tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajahnya, dia bahkan berteriak dengan gila-gilaan di benaknya. Raja serigala terkutuk ini hanyalah orang gila. Sialan, aku mungkin bisa bertahan untuk saat ini, tapi dengan ini, aku tidak bisa bergerak satu langkah pun. Seseorang menyelamatkan saya, selamatkan saya. Tiba-tiba, tubuh Tang Miaoming menegang, kulitnya benar-benar memutih, matanya menunjukkan ketakutan dan keputusasaan. Di depannya, pasukan suku Hei secara bertahap mulai bergerak di hadapannya, dengan cepat meningkatkan kecepatan mereka. Di bawah naungan kelompok serigala, mereka menunjukkan pengaruh dan kekuatan kekerasan yang menghancurkan bumi. Tang Miaoming sesaat kehilangan akal sehatnya, dan formasi bundar kelompok rubah segera runtuh. Badak berkepala dua datang bergegas dengan suara ledakan, saat Hei Loulan melihat dari atas, hatinya sedikit tersentak pada kecantikan Tang Miaoming. Siapa yang akan menangkap wanita ini untukku? Dia baru saja berbicara ketika Pan Ping melesat keluar. Pan Ping membuat beberapa lompatan dan dengan keras menyerang ke sisi Tang Miaoming, bergerak cepat, dalam beberapa saat, dia dengan lancar menangkap Tang Miaoming. Hei Loulan mengangguk puas pada pemandangan ini, lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Dongfang Lat. Dia tersenyum jahat, matanya terbakar dengan nyala balas dendam. Setelah beberapa saat, kedua pasukan secara resmi memulai pertempuran. Pertempuran kacau besar telah dimulai. Dengan satu gerakan Fang Yuan, pertempuran besar yang baru saja dimulai ini telah memasuki klimaksnya. Binatang buas menghadapi serigala malam yang masuk. Tang Fang dengan marah berteriak dan menuangkan esensi purbanya ke dalam pelet api Gu. Wosh! Bola api seukuran kepalan tangan melesat ke depan, membawa angin kencang bersamanya. Api pelet oranye ini menghantam serigala malam. Serigala malam merintih dan berguling-guling di sekitar tanah, tetapi seluruh tubuhnya terbakar dengan api sebelum segera mati. Membunuh. Tang Fang bernapas kasar dan hendak menyerang ke depan ketika dia diblokir oleh tetua suku Tang. Tuan muda ketiga, jangan terburu-buru ke depan, pemimpin suku telah memerintahkanmu untuk kembali dengan cepat. Tapi kakak perempuan telah ditangkap. Tang Fang menatap lebar, dia tidak ingin kembali. Kakak perempuannya adalah Tang Miaoming. Tuan muda ketiga, bergegas maju seperti ini hanya akan menyebabkan kematianmu. Tetua buru-buru membujuk. Brengsek. Tang Fang menggertakkan giginya dan mengepalkan tinjunya, merasakan ketidakberdayaannya. Dia adalah jenius suku Tang, dan dia baru berusia 22 tahun tetapi sudah mencapai peringkat 3. Namun kekuatan pertempuran peringkat 3 yang bisa mengendalikan situasi di masa lalu sekarang sangat kecil dalam pertempuran besar ini. Kekuatan pertempuran peringkat 3 yang biasanya sulit dilihat semuanya hadir di medan perang ini. Master Gu peringkat 3 dikurangi menjadi kekuatan tingkat menengah, di atas mereka adalah ahli Master Gu peringkat 4 dan bahkan lebih tinggi adalah ahli peringkat 5. Kakak tunggu aku pasti akan menyelamatkanmu. Tang Fang menjadi tenang dan bersumpah di benaknya saat dia mundur. Pergi kapanpun kamu mau. Tinggalkan hidupmu. Tepat pada saat ini, Master Gu peringkat 3 dari suku Wang bergegas. Ini Wang Jiang. Tuan muda ketiga, cepat pergi, saya akan menahannya. Tetua suku Tang langsung mengenali musuh. Tunangan Wang Jiang, Luo Yufeng, telah direnggut oleh suku Tang, jadi dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap mereka. Dan sekarang dalam pertempuran besar ini, dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk membalas dendam ini. Situasi seperti itu tidak sedikit. Di dunia ini, orang akan memiliki rasa syukur, dendam dan kebencian. Sekarang, mereka yang memiliki dendam dapat melampiaskan dendam mereka dan mereka yang memiliki kebencian dapat membalas kebencian mereka. Suku Tang, penghinaan saat itu, saya akan membayarnya 2 kali lipat hari ini. Wang Jiang memiliki ekspresi jahat di wajahnya saat dia berteriak dalam-dalam, seluruh tubuhnya mengembang seperti beruang hitam saat dia dengan keras menabrak Tang Fang.
Tang Fang terkejut dan marah dengan momentum ganas Wang Jiang, dan memiliki niat untuk bertarung dengan nyawanya. Pelet api Gu. Dia mendorong telapak tangan kanannya dan api oranye ditembakkan ke arah Wang Jiang. Api membuat busur di udara, dengan cepat mendekati wajah Wang Jiang. Wang Jiang merasakan panas yang membara bahkan sebelum api menyambarnya. Tapi dia hanya tertawa terbahak-bahak dan benar-benar membuka mulutnya, tanpa niat untuk menghindar. Minum. Dia menelan api pelet. Ini peringkat 4 menelan api Gu. Tang Fang terkejut. Gu api menelan bukanlah Gu ofensif tetapi Gu penyimpanan. Tapi menggunakan Gu selalu mengandalkan kecerdasan Master Gu. Siapa yang mengatakan Gu penyimpanan tidak dapat digunakan untuk pertempuran? Suku Tang selalu memprioritaskan cacing Gu jalur api. Wang Jiang menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli Gu menelan api peringkat 4, sehingga dia bisa menggunakannya melawan suku Tang di masa depan. Wang Jiang, kami akan membantumu. Pada saat ini, dua Master Gu bergegas, keduanya dengan kultivasi peringkat 3. Ekspresi Tang Fang dan tetua suku Tang menjadi pucat. Api burung layang-layang Gu sudah bisa membatasi mereka, sekarang sisi lain memiliki 3 orang, menempati keuntungan besar. Tuan muda ketiga, cepat pergi, aku akan menahan mereka. Tetua suku Tang melihat situasi kritis dan berdiri untuk bertarung untuk memberi Tang Fang kesempatan untuk melarikan diri. Tang Fang bukanlah pria yang sombong, dia menggertakkan giginya dan berbalik untuk pergi. Penatua tunggu, aku akan segera kembali dengan bala bantuan. Mengejar. Wang Jiang dan dua lainnya secara alami tidak mau membiarkan Tang Fang melarikan diri dengan selamat, tetapi siapa sangka tetua suku Tang yang tersisa adalah Master Gu defensif dan terlebih lagi memiliki peringkat 3, langkah lambat, Gu yang langka. Seperti yang tersirat dari nama Gu ini, itu bisa memperlambat kecepatan Gu Masters untuk jangka waktu tertentu. Wang Jiang dan dua lainnya diperlambat dan hanya bisa menyerah pada Tang Fang, lalu dengan perut yang dipenuhi amarah, menyerang tetua suku Tang. Tetua suku Tang tidak bisa menangkis angka-angka itu, meskipun dia memiliki langkah lambat Gu. Pertama, dia terkena pukulan Wang Jiang, lalu lengannya terputus oleh bila angin. Akhirnya, bola salju mengubahnya menjadi patung es, membunuhnya. Penatua. Tang Fang memperhatikan dengan mata merah berkaca-kaca, ketika dia kembali dengan bala bantuan, dia hanya bisa mengumpulkan mayat tetua ini. Api kebencian mengamuk di hatinya, tetapi dia tidak dapat menemukan musuh-musuhnya. Medan perang berada dalam kekacauan. Sejumlah besar serigala bergegas maju dan menciptakan heifer. Selain mereka, ada kelompok rubah, kepiting perang, kelelawar, dan binatang buas lainnya. Logam, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, cahaya, kegelapan, semua jenis serangan melintasi langit dan mendarat di tanah, bebatuan hancur, api menyala, es menyebar, petir menyilaukan mata. Gu Masters berteriak dan berteriak, beberapa menyerang sementara beberapa mundur, beberapa bergegas untuk memperkuat sementara beberapa bertahan. Pertempuran kacau yang hebat antara ratusan ribu orang sudah cukup untuk mengisi jarak ribuan mil. Gemuruh. Tiba-tiba, gelombang biru besar dengan momentum menutupi langit, turun seperti naga banjir yang jahat. Sejumlah besar serigala dan Gu Master tersapu oleh gelombang besar. Bagian medan perang ini langsung dibersihkan, beberapa genangan air besar terbentuk di padang rumput yang dibersihkan ini. Seorang Gu Master dengan arogan berdiri di tengah medan perang ini sambil tertawa liar. Ini adalah setan air Hao Jiliu. Murid Tang Fang menyusut saat dia mengenali pria ini. Mundur, orang ini adalah ahli tahap atas peringkat 4, dia adalah iblis. Banyak Master Gu peringkat 3 yang selamat dengan bijak memilih untuk mundur. Tatapan tajam setan air menyapu medan perang dan mendarat di sisi Tang Fang yang memiliki jumlah tertinggi. Master Gu peringkat 3 ini memindahkan pahala pertempuran ke Water Demon, mewakili hadiah yang melimpah setelah perang. Water Demon menjilat bibirnya yang kering dengan lidah merahnya, niat membunuh haus darah memenuhi wajahnya. Anggap itu nasib burukmu telah bertemu denganku. Water Demon tertawa keras saat dia dengan keras mendorong kedua telapak tangannya ke depan. Air terjun peringkat 4 Gu. Boom! Dalam sekejap, semburan besar menggelembung dan menyerbu ke arah Tang Fang dan kelompoknya dengan momentum yang luar biasa. Menghadapi serangan yang begitu agung, Tang Fang merasa dia seperti orang lajang yang menghadapi tsunami, merasa dia menghadapi bencana besar sendirian. Tuan muda ketiga, kami akan menahannya, mundur dengan cepat.
Beberapa tetua yang telah menemani Tang Fang, menggertakkan gigi dan berdiri di depan Tang Fang. Mereka menggabungkan kekuatan mereka dan akhirnya bisa menahan air terjun ini. Pergi. Desakan para tetua menyebabkan Tang Fang merasa tercekik. Tunggu, aku akan meminta ayah untuk datang menyelamatkanmu. Dia menggertakkan giginya dan akhirnya memilih untuk pergi. Gagaga. Setan air tertawa terbahak-bahak dan terlibat dalam pertempuran dengan beberapa tetua suku Tang. Pelanggarannya melonjak ke depan, kemampuan airnya menyerang ke depan dengan momentum besar saat dia menggunakan kekuatannya untuk membanjiri para tetua, dan meskipun para tetua suku Tang memiliki banyak orang, mereka jatuh ke dalam kerugian dan menjadi sulit bagi mereka untuk menahan setan air. Setelah beberapa gerakan, seorang tetua kehilangan nyawanya di tangan setan air. Setelah selusin atau lebih gerakan, hanya satu tetua yang tersisa, dengan sisanya mati. Water Demon tertawa menyeramkan dan baru saja akan membuat langkah terakhir ketika tiba-tiba niat membunuh yang dingin menerkamnya. Pengalaman pertempurannya yang melimpah telah memberi Hao Jiliu perasaan intuitif terhadap bahaya. Dia bahkan tidak melihat dan segera mundur ke belakang, menyerahkan kontribusi pertempuran yang berada dalam jangkauannya tanpa ragu-ragu. Wosh! Suara robekan lembut bergema dan tepat pada saat mundurnya, bila angin berdaun empat melintasi udara dan melewatinya. Bila angin terus berputar, membuat busur panjang melalui medan perang, semua yang dilewatinya, apakah itu manusia atau binatang buas, dipotong, darah beterbangan dan anggota tubuh berserakan. Bila angin hijau muda berputar panjang di udara sebelum terbang kembali ke tuannya. Ini kamu, setan angin Tan Wu Feng. Senyum sinis pada Water Demon berangsur-angsur menghilang dan tatapan serius muncul di matanya. Tan Wu Feng dan dia disebut iblis angin dan air, keduanya memiliki kultivasi tahap atas peringkat 4. Sebelumnya, Water Demon mengamuk di daerah timur Northern Plains sementara Wind Demon mendatangkan malapetaka di daerah barat, ketenaran mereka bergema satu sama lain. Namun kemudian, Dong Fang Yuliang merancang 3 skema pelarian untuk menaklukkan Wind Demon. Tan Wu Feng menjadi bawahan Dong Fang Yuliang dan berpihak pada suku Dong Fang. Setan air, tawamu terlalu menusuk telinga. Tuhan telah memerintahkan saya untuk mengakhiri hidup Anda. Iblis angin Tan Wu Feng mengenakan pakaian hijau, melayang di udara, menggenggam bila angin yang telah kembali. Bila angin hanya memiliki 3 sisi yang tersisa dari konsumsi di jalan, tetapi dengan Wind Demon menuangkan esensi purba lagi, secara bertahap mulai pulih kembali ke bila angin berdaun 4 sebelumnya. Biasanya, bila angin tidak dapat diambil setelah dikirim. Wind Demon bermain dengan bila angin seperti mainan, dia jelas memiliki keterampilan manipulasi angin yang luar biasa. Sepertinya kamu telah diajari dengan cukup baik oleh tuanmu selama bertahun-tahun, tidak melihat apa-apa yang berharga di sekitarmu. Setan air tertawa sinis, menatap setan angin seperti elang. Ekspresi Wind Demon tiba-tiba berubah suram. Dia mengayunkan telapak tangannya dan menembakkan bila angin berdaun 4, dan pada saat yang sama, dia juga menyerang ke arah setan air. Ayo! Setan air merasa nyaman, gelombang besar naik dari bawah kakinya. Dia menginjak gelombang dan menyerang ke arah Wind Demon. Boom! Ledakan besar bergema, angin berteriak liar dan gelombang air melonjak tinggi, mengungkapkan pertempuran intens para ahli tingkat 4. Gu Masters di sekitarnya buru-buru mundur, dan segera medan perang khusus dibentuk untuk pertempuran iblis angin dan air. Seiring berjalannya waktu, tidak hanya keduanya, ahli Gu Master peringkat 4 lainnya juga menemukan lawan mereka. Selusin cincin pertempuran muncul satu demi satu di medan perang yang kacau. Cincin pertempuran ini tidak dipasang di tempatnya, melainkan bergerak dengan pertempuran antara para ahli. Dengan pertempuran pasukan tingkat yang lebih tinggi, seluruh medan perang mulai menjadi jelas. Pertama-tama adalah cincin pertempuran besar untuk pertarungan ahli peringkat 4. Di sekitar cincin pertempuran besar ini adalah cincin pertempuran skala kecil di mana peringkat 3 Gu Master bertarung. Dan di luar itu adalah pertarungan antara kelompok guguru peringkat 2 dan peringkat 1. Fang Yuan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kelompok serigalanya. Kedua pasukan saling berhadapan, menciptakan kebuntuan. Biasanya, pihak yang menembus keseimbangan ini akan mendapatkan inisiatif yang akan terakumulasi menjadi keuntungan. Setelah dominasi mereka cukup terakumulasi, itu akan berubah menjadi momentum kemenangan. Baik Hei Loulan dan Dong Fang Yuliang tahu ini.
Dengan demikian, tatapan mereka mendarat pada pasukan elit mereka. Pasukan elit yang terdiri dari 3.400 tentara, atau 5.600, telah menerima pelatihan ketat untuk mengerahkan cacing gu mereka bersama-sama dan menciptakan serangan yang tangguh dalam sekejap. Mereka adalah senjata untuk mengamuk di medan perang, kartu truf komandan mereka. Tidak setiap suku memiliki kemampuan untuk membentuk pasukan elit. Pihak asuhan Hei Loulan memiliki 5 divisi pasukan elit sedangkan Dong Fang Yuliang memiliki 6. Dong Fang Yuliang pertama kali mengerahkan pasukan elit 100 bunga. Ini adalah pasukan elit suku Hua yang cukup lemah dalam menyerang dan bertahan, tetapi menghususkan diri dalam penyembuhan. Dengan divisi pasukan elit ini bergerak keluar, mereka segera menyembuhkan sekelompok besar yang terluka dan menstabilkan situasi, memberikan bantuan besar kepada Gu Master tingkat dasar pihak Dong Fang. Hei Loulan melihat pemandangan ini dari tenda utama dan mendengus, memerintahkan pasukan elit kupu-kupu biru untuk menyerang pasukan elit 100 bunga. Pasukan elit kupu-kupu biru yang berisi 500 tentara yang memutar cincin pertempuran Gu Master peringkat 4 dan dengan mudah menembus medan perang, menyerang ke arah pasukan elit 100 bunga. Tepat ketika sepertinya mereka akan berhasil, 3 pasukan elit menyerbu secara terpisah dari timur, selatan dan barat, mengelilingi pasukan elit kupu-kupu biru. Dong Fang Yuliang sudah merencanakan ini dan mengirim pasukan elit 100 bunga sebagai umpan sambil membuat ketiga pasukan elit ini menyergap. Hei Loulan secara alami tidak mau melihat pemusnahan pasukan elit kupu-kupu biru, segera mengirim divisi pasukan elit lainnya sebagai bala bantuan. Setiap pasukan elit dari kedua belah pihak dengan cepat berkumpul dan membentuk beberapa garis pengepungan, situasi sekali lagi menemui jalan buntu. Tuan pemimpin suku, biarkan aku maju dan menghancurkan mereka. Dong Fangxi tidak bisa menahan diri lagi saat dia meminta untuk dikirim ke pertempuran. Dong Fang Yuliang perlahan menggelengkan kepalanya dan tidak mengizinkannya. Dong Fangxi adalah komandan pasukan elit panah bulu suku Dong Fang dengan kultivasi tahap atas peringkat 4. Tetapi selama pasukan elit spanduk hitam suku Hei tidak bergerak, pasukan elit bulu bunga ini tidak dapat dikirim. Dong Fang Yuliang perlahan menyapu pandangannya melalui medan perang dan menenangkan Dong Fangxi, penatua dia tidak perlu tidak sabar, ini bukan waktunya bagimu untuk naik ke atas panggung. Situasi saat ini sudah sesuai dengan harapan saya. Mengatakan demikian, dia dengan tenang tersenyum. Dan berbalik ke arah 3 jalur perbudakan Gu Master. Sudah waktunya bagimu untuk menunjukkan kekuatanmu. Ketiganya tepatnya Suan Ming, Wei Xin, dan Jiang Wansan, bersambung.